tekor nih si virus corona, tapi tidak apa-apa. Tetap sabar beraktivitas di rumah supaya si virus corona tidak menyebar kemana-mana. Nah, tapi ngomong-ngomong, setiap hari Minggu, apakah kalian tetap ibadah? Jangan lupa loh ya, tetap sekolah Minggu. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Di rumah saja, bukan berarti tidak ngapa-ngapain. Pak Presiden berkata, sekolah dari rumah, ibadah juga dari rumah. Nah, pada waktu kalian beribadah di rumah, jangan lupa bawa Alkitabnya, kenakan pakaian yang rapi, dan jangan lupa terus berdoa kepada Tuhan. Minta virus corona supaya cepat berlalu, supaya kita bisa kembali beribadah di rumah Tuhan. Oh iya, kalian kan pasti punya sahabat, punya teman-teman yang dekat. Ingatkan juga ya teman-temanmu untuk beribadah setiap hari Minggu. Nah, jangan lupa bagikan, sharekan link sekolah Minggu Sema kepada mereka supaya mereka juga dapat beribadah bersama-sama. Tetap semangat, sehat selalu, Tuhan memberkati, dan selamat beribadah. Selamat pagi semua. Wah, dari wajah-wajahnya pasti semuanya sangat sukacita. Nah, supaya lebih sukacita, langsung Niki dan semua anak-anak sekolah Minggu, kita akan sama-sama bernyanyi pujian apa langsung Niki? Mas GKK Tarakan. Wah, ayo semuanya bangkit berdiri. Dengan penuh sukacita kita mau bernyanyi bersama. Musik. Kami anak sekolah Minggu GKK Tarakan datang mengucapkan syukur untuk kebaikannya. Kami semua tadi tebus oleh darah Kristus. Takkan khawatir ikut Yesus sampai selamanya. Tumbuh besar, jadi anak yang percaya pada Tuhan. Tumbuh besar, jadi anak yang berkenan pada Tuhan. Sekali lagi ya. Kami anak sekolah Minggu GKK Tarakan datang mengucapkan syukur untuk kebaikannya. Kami semua telah ditebus oleh darah Kristus. Takkan khawatir ikut Yesus sampai selamanya. Tumbuh besar, jadi anak yang percaya pada Tuhan. Tumbuh besar, jadi anak yang berkenan pada Tuhan. Wah, semuanya semangat memuji Tuhan. Bagus sekali. Nah, sekarang semuanya boleh kembali duduk. Kita akan berdoa untuk memulai sekolah minggu kita. Mari semuanya siapkan hati. Dengan sikap doa, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur untuk tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kita akan sama-sama memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi pujian. Minta Tuhan pimpin. Tuhan pimpin, ini kebaktian.
penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami anak sekolah minggu bersyukur Tuhan, kami boleh diberikan kesehatan, bahkan kami boleh bersama-sama datang beribadah kepadamu. Tuhan Yesus berkati sekolah minggu kami ini Tuhan, agar kami semua boleh mengikutinya dengan baik. Tuhan Yesus juga berkati agar hati kami dan pikiran kami tetap tertuju kepada Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang memberkati sekolah minggu kami ini dari awal, pertengahan, hingga nanti boleh berakhir dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. 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 Ya anak-anak semua, kita bersyukur karena setiap hari adalah miliknya Tuhan. Namun hari ini Tuhan khususkan bagi kita untuk datang beribadah kepadanya dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, mari semuanya dengan sukacita, langsung ajak semuanya berdiri kembali. Kita memuji Tuhan dengan sukacita. Mari kita katakan bahwa hari ini harinya Tuhan. Musik. Sambil bertepuk tangan ya. Katakan hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Katakan hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi katakan hari Senin harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat harinya Tuhan, hari Sabtu harinya Tuhan, hari Minggu semua hari-harinya Tuhan. Sekali lagi hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini semua hari-harinya Tuhan. Hari ini semua hari. Hari ini semua hari-harinya Tuhan. Puji Tuhan, karena semua hari adalah hari yang Tuhan. Betul sekali, karena semua hari harinya Tuhan, dan Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan Ayo. yang terbaik. Betul sekali. Dengan penuh sukacita, masih dalam keadaan berdiri, kita akan bernyanyi pujian Jesus is the best. Musik. Sambil tersenyum dan penuh sukacita ya. Tuhan Yesus terbaik dalam hidupku. Ia rela mati menghapus dosaku. Tuhan Yesus terbaik dalam hidupku.
Lause, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersuka-cita bersama-sama. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari semuanya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, siapkan kembali Alkitabnya dengan baik. Kita juga siapkan hati dan pikiran supaya bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Ya, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan menaikkan pujian. Tuhan Yesus, aku berjanji, sebagai janji kita kepada Tuhan, bahwa di saat mendengarkan firman Tuhan pun, kita tetap setia mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita naikkan pujian. Tuhan Yesus, aku berjanji. Sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita berdoa. Dengan sikap yang benar kita berdoa di hadapan Tuhan. Dengan sikap yang sopan, kita mau datang berbicara kepada Tuhan. Mari adik-adik sekalian, kita berdoa. Hari ini kami bersyukur kembali kepada Tuhan. Di hari Minggu ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Walaupun hanya melalui rekaman video yang ada, kami boleh tetap memuji Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan setiap minggu. Kami walaupun tidak bertemu dengan teman-teman kami di sekolah minggu, tidak bertemu dengan langsung kami, tidak berkumpul, bermain di gereja, tapi kami boleh tetap beribadah di rumah bersama dengan Koko, bersama dengan Cece, bersama dengan Meme maupun sama Titi. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi kami semua sampai hari ini. Kami tetap boleh datang, bersyukur, memuji, dan mendengarkan firman Tuhan setiap hari Minggu. Tuhan berikan kami hati yang setia, hati yang tetap semangat, menantikan setiap hari Minggu untuk datang berjumpa dengan Tuhan. Tuhan berkati kami dengan hati yang semangat, sukacita memuji Tuhan. Berikan juga kami hati yang tenang untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan yang disampaikan dan kami mulai melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati waktu yang ada, berkati lause-lause kami semua yang mengajar kami pada minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik sekalian, sekarang kita akan membuka Alkitab kita. Sebelum kita mendengarkan cerita apa sih minggu ini yang mau kita dengarkan? Ya, Lause mengajak kita membuka Alkitab kita masing-masing dari Lukas pasal 24. Ayo coba kita lihat ya. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat 35. Nah, sudah ya? Sudah lihat ya? Buka Alkitabnya ya. Yesus menampakkan diri dalam perjalanan ke Emmaus. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat 35.
Langsung bacakan ya Alkitabnya ya. Langsung bacakan dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35 ya. Adik-adik di rumah membuka Alkitabnya dan menyimak, mendengarkan, langsung membacakannya sambil melihat Alkitabnya. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab Yesus, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya, maksudnya kata Yesus ya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataannya di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semua itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu tetapi Yesus tidak mereka lihat. Ayat ke-25. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ya, hanya sampai ayat 27, langsung bacakannya. Ya, adik-adik sekalian, pada Alkitab yang tadi kita bacakan minggu ini, kita bicara tentang Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid dalam perjalanan ke Emmaus. Mereka dari Yerusalem mau pergi ke kampung Emmaus. Emmaus itu ada satu kampung di mana jarak Yerusalem ke Emmaus itu dikatakan 7 mil. 7 mil itu kira-kira 12 km. Ya, kalau dari sini Tarakan sampai ke Pantai Amal. Nah, segitulah perjalanan mereka. Ya, dari Yerusalem, kedua murid ini mau pergi ke Emmaus. Dalam perjalanan mereka bercakap-cakap. Mereka berbicara tentang kejadian yang mereka alami, tentang Yesus yang sudah mati disalib. Mereka sedih, mereka kecewa. Ketika mereka dalam perjalanan itu bercakap-cakap, berarti mereka berbicara ya, mereka bertukar pikiran dengan temannya. Salah satu dikatakan namanya siapa? Kleopas. Ya, Kleopas yang satunya tidak disebutkan di dalam Injil Lukas namanya ini. Mereka berdua tiba-tiba didatangi oleh seorang asing bagi mereka. Ternyata Yesus hadir di dalam perjalanan mereka berdua menuju ke kampung Emmaus. Nah, ketika Yesus melihat mereka sedang bercakap-cakap, Yesus bertanya, "Apa sih yang kalian cakapkan? Apa yang kalian bicarakan?" Oh, mereka berdua berpikir, masa dia nggak tahu? Pasti orang ini orang asing. Masa dia nggak tahu sih apa yang sudah terjadi di Yerusalem? Kan beberapa hari yang lalu Yesus, guru kami, sudah meninggal, mati, tersalib.
mati di atas kayu salib. Padahal kami itu mengharapkan bahwa dia adalah Mesias, sang guru kami yang agung, yang akan membebaskan kami dari penjajahan Romawi. Dialah yang agung. Tapi ternyata dia mati di atas kayu salib. Yang lucunya, perempuan-perempuan itu pada hari ketiga bilang, pergi ke kuburnya, sudah nggak ada mayatnya di situ. Mereka sudah melihat dia, tapi kuburnya kosong. Coba, masa kamu nggak tahu? Katanya, perempuan-perempuan itu bilang bahwa kuburnya telah kosong. Adik-adik sekalian, kedua murid ini bukan 12 murid Tuhan Yesus, tapi di antara murid Tuhan Yesus yang ke-12 itu ada juga banyak murid-murid yang lain. Ya, mereka di antara para murid-murid Yesus yang tidak langsung diajar oleh Yesus, yang tidak mengikuti Yesus seperti 12 murid itu. Mereka juga salah satu yang mengikuti Yesus, ya, murid-murid yang mengikut Tuhan Yesus, tapi bukan yang langsung diajar, bukan yang langsung mengikut Yesus kemanapun mereka pergi. Dua orang ini karena mereka berpikir mereka sudah putus asa karena Yesus, sang guru Mesias yang mereka harapkan itu sudah mati. Mereka mau pulang ke kampungnya di Emmaus. Nah, dalam perjalanan itulah Yesus menampakkan diri kepada mereka. Yesus sudah bangkit, Yesus hidup, dan itu benar. Tapi mereka tidak tahu, tidak mengenal itu Yesus. Mereka tidak tahu kalau yang bercakap-cakap dengan dia itu Yesus. Murid-murid, kedua murid ini tidak percaya. Memang Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu. Di mana Yesus mengatakan kepada mereka, menegaskan kepada mereka, ya, kenapa engkau lamban untuk percaya apa yang dikatakan oleh para perempuan itu? Yesus kembali mengingatkan mereka dengan catatan para kitab suci yang dibicarakan oleh para nubuat-nubuat yang dibicarakan, yang disampaikan oleh para nabi kepada bangsa Israel, bahwa Mesias dijanjikan itu akan datang ke dunia ini, dan dia akan menderita, dan dia akan mati di atas kayu salib, bahkan dia akan bangkit pada hari ketiga. Mereka masih belum mengerti apa yang disampaikan oleh Yesus. Kesedihan mereka, kekecewaan mereka, keputusasaan mereka membuat mereka tidak yakin apa yang pernah mereka dengar dari Yesus. Sebelum Yesus mati, Yesus pernah menyampaikan bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Murid-murid mendengar, tapi tidak menganggap serius apa yang disampaikan oleh Yesus. Sehingga ketika 3 hari kemudian Yesus bangkit dan tidak didapati mayat Yesus di kubur itu, mereka hanya berpikir, jangan-jangan memang kubur itu kosong, tapi mungkin mayatnya dicuri orang. Mereka belum yakin, mereka belum mengerti apa yang pernah disampaikan oleh Yesus. 2000 lebih tahun yang lalu itu adalah suatu peristiwa yang menakjubkan, peristiwa ajaib, dan peristiwa yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah Yesus Tuhan yang berkuasa. Dia sudah mati mengalahkan maut. Pada hari ketiga dia bangkit, membuktikan bahwa dia sudah menang atas kematian. Tapi murid-murid, kedua murid, bahkan juga ke-11 murid pun belum percaya. Dalam perjalanan ini Yesus mengerti, sehingga ketika perjalanan mereka ke Emmaus, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Berkali-kali Yesus menampakkan diri kepada para murid. Yesus tahu, Yesus mengerti kesedihan mereka, Yesus mengerti kekecewaan para murid-murid, ketakutan para murid karena guru yang mereka harapkan itu sudah mati. Mereka berpikir, bagaimana nih guru yang mereka harapkan menolong mereka keluar dari penjajahan Romawi itu ternyata mati. Mereka takut, bahkan mereka takut ditangkap oleh orang. Yesus mengerti keadaan mereka. Yesus merasa perlu menampakkan diri berkali-kali kepada mereka. Bukan 1 kali, 2 kali, 3 kali, tapi sampai berkali-kali, dikatakan belasan kali Yesus menampakkan diri, bercakap-cakap dengan mereka, sehingga mereka benar-benar percaya dan yakin bahwa Yesus, guru mereka itu benar-benar telah bangkit, hidup, menyatakan bahwa dia adalah Allah yang
dijanjikan, Mesias yang dijanjikan itu. Adik-adik sekalian, kedua murid ini masih tidak percaya. Dalam perjalanan Yesus bercakap-cakap dengan mereka. Akhirnya sampai pada waktunya ketika sudah mau sampai ke kampung yang mereka tuju, ya, Yesus akan kalau sampai di sini Yesus sepertinya mau ke arah lain ya. Tapi kedua murid ini menahan Yesus untuk ikut bersama-sama mereka. Ayolah, sudah gelap, sudah malam, ayo sama-sama dengan kami. Akhirnya Yesus ikut dengan kedua murid ini ke kampung halaman mereka. Dan ketika sudah malam, mereka mau memakan. Yesus memperhatikan cara mereka ketika bersama-sama dengan Yesus. Yesus membagikan roti, berdoa untuk berkat roti itu dan membagi-bagikan kepada kedua murid ini. Dan akhirnya disitulah mereka kembali tercelik matanya. Mereka mau menyadari bahwa orang yang selamat ini mengikuti mereka adalah Yesus, Sang Guru mereka yang telah hidup dan berjalan bersama-sama, bercakap-cakap dengan mereka dalam perjalanan sampai ke kampung halaman mereka. Akhirnya mereka bersuka cita, mereka senang, mereka gembira sekali. Ternyata kesedihan mereka, ketakutan mereka terobati karena Yesus, Guru mereka, telah bangkit. Tetapi ketika mereka menyapa Yesus, Yesus lenyap di antara mereka, di tengah-tengah mereka. Yesus datang bukan dengan roh adik-adik, tapi Yesus datang dan seperti manusia. Ya, daging bisa mencucukkan tangannya seperti minggu lalu. Thomas yang mencucukkan tangannya, mencucukkan tangannya ke luka bekas paku di telapak maupun di lambung. Yesus datang bukan dengan roh, tapi dengan kebangkitan. Tubuh di mana dia bisa menjamah, murid-murid bisa menjamahnya. Murid-murid tidak percaya pada awalnya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seringkali kita juga begitu, ya. Kita tidak percaya. Para murid-murid itu, ke-11 murid, 3 tahun lebih mereka bersama-sama dengan Yesus, makan bersama, suka duka bersama. Kemanapun Yesus pergi, mereka ikut. Yesus mengajar, memberikan makan 5.000 orang, mengubah air menjadi anggur, mencelikkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, bahkan Yesus membangkitkan Lazarus. Itu pun ketika dikatakan bahwa Yesus telah bangkit, kuburnya kosong, mereka pun belum percaya. Ternyata mereka selama 3 tahun lebih bersama dengan Yesus, itu pun belum membuat mereka mengenal Yesus lebih dalam. Kita membutuhkan pengenalan kepada Yesus, bukan hanya mengikut dia kemana saja dia pergi, tapi harus senantiasa datang, mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, berbicara dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan di dalam ibadah kita. Seperti Yesus tahu, Yesus mengerti setiap kita. Adik-adik semua, Yesus tahu mungkin adik-adik takut ketika malam-malam atau sudah bosan di rumah terus tidak bisa pergi kemana-mana. Yesus pun menyertai kita, bersama-sama dengan kita, menemani kita. Lewat rekaman video, adik-adik bisa beribadah. Lewat semua yang kita lakukan, kita tetap bisa memuji Tuhan dimanapun kita berada. Walaupun kita bosan di rumah, tidak bisa bertemu teman-teman, di sekolah, di gereja, tapi kita masih bisa memuji Tuhan. Kita percaya Tuhan pun bersama-sama dengan kita. Tuhan mengerti. Murid-murid itu takut, murid-murid itu kecewa, murid-murid itu putus asa. Sehingga Yesus menampakkan diri pada murid-murid. Kedua murid yang sudah melihat Yesus, mereka akhirnya nggak jadi menetap di Emmaus. Cepat mereka bangun, mereka kembali ke Yerusalem. Bertemu dengan murid-murid yang lain, 11 murid yang lain. Mereka ceritakan, kami sudah bertemu dengan Yesus yang bangkit, Sang Guru kita. Yesus benar-benar sudah bangkit. Dia sudah berbicara dengan kami. Dia makan bersama dengan kami. Dan akhirnya ketika ke-11 murid juga, ketika mereka mengunci diri dalam satu ruangan, Yesus pun kembali menampakkan diri kepada mereka semua. Sehingga Yesus berbicara dengan mereka, bersama-sama dengan mereka, makan bersama-sama dengan mereka. Bukan hanya 2 kali. Selanjutnya juga Yesus menampakkan diri. Ketika ada Thomas, Yesus juga hadir
menampakkan diri kepada mereka. Berkali-kali selama 6 minggu, Yesus berturut-turut menyatakan bahwa dia bangkit, dia hidup, dia Allah yang selalu menyertai para murid-murid dan juga adik-adik semua di rumah, lause-lause di sekolah minggu, mama papa, dimanapun kita berada. Tuhan selalu menyertai kita. Walaupun tidak kelihatan, Yesus yang bangkit adalah Yesus Mesias yang dijanjikan itu. Di dalam kitab para nabi dinubuatkan, dikatakan bahwa Yesus Mesias yang dijanjikan itu akan datang ke dunia ini. Dia akan menderita, mati, disalib, dan dia akan bangkit pada hari ketiga, menunjukkan bahwa dia Allah yang berkuasa mengalahkan maut. Sehingga kita tetap bisa percaya bahwa Tuhan Yesus kita adalah Allah yang setia menemani kita. Dia adalah Allah yang berkuasa menolong kita. Walaupun kita tidak melihat, tapi kita tetap percaya Tuhan Yesus beserta kita setiap waktu, dimanapun kita berada. Di gereja, di rumah, di sekolah, dimanapun kita berada. Ketika kita tidur, ketika kita bermain, ketika kita memuji Tuhan, kita bernyanyi, apapun yang kita lakukan, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kami setiap waktu, setiap saat. Kami bersyukur karena Tuhan kami adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sudah mengalahkan maut, Tuhan sudah menyatakan kuasanya dan bangkit pada hari ketiga, dan Tuhan menampakkan dirinya kepada para murid-murid, dan kami percaya walaupun kami tidak melihat, Tuhan kami Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup, yang telah mengalahkan maut, yang telah memberikan kuasa kepada setiap kami, orang-orang percaya, memberikan anugerah keselamatan kepada kami, Mesias yang dijanjikan, yang memberikan kami keselamatan yang kekal. Kami bersyukur bahwa Tuhan menolong kami semua. Tuhan tetap menyertai kami walaupun kami tidak bisa ke gereja, kami di rumah, kami bermain, papa mama bekerja, walaupun hanya bekerja di rumah atau di toko, Tuhan tetap menyertai kami. Ketika kami takut, ketika kami kecewa, ketika kami sedih, Tuhan juga menyertai kami. Seperti Tuhan Yesus menyertai para murid-murid saat mereka ketakutan, saat mereka kecewa, saat mereka sedih. Kadang-kadang kami juga seperti para murid-murid, mungkin kami ragu dan kami tidak percaya. Tapi Tuhan tolong kami supaya kami tetap dikuatkan oleh Tuhan, kami tetap diteguhkan bahwa walaupun kami tidak melihat, kami tahu Tuhan menyertai kami setiap saat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan telah menolong kami dalam ibadah kami di rumah masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit untuk kita dan Tuhan Yesus menyertai kita dimanapun kita berada. Nah, untuk itu kata Tuhan Yesus begitu menyayangi kita, kita mau bersuka cita, kita mau menyanyikan pujian Jalan serta Yesus. Ayo semuanya bangkit berdiri dulu. Kalau sudah bangkit berdiri, mari kita menghadap ke kanan. Nah, kita akan menyanyikan pujian ini ya. Jalan
sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Nah, mengakhiri ibadah sekolah minggu kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan menaikkan pujian. Bapa, terima kasih. Kita berterima kasih karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh, katakan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sebelum kita berdoa untuk menutupi ibadah kita akan menaikkan beberapa pokok doa kita. Pokok doa yang pertama ialah mari sama-sama kita berdoa untuk dokter dan perawat supaya mereka diberikan kekuatan, kesehatan sehingga mereka dapat membantu untuk menangani orang-orang yang sakit. Pokok doa yang kedua, kita berdoa untuk orang yang sakit karena terkena virus corona ini. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan sukacita sehingga mereka boleh sembuh, boleh pulih kembali. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita berdoa untuk pemerintah kita supaya pemerintah diberikan kekuatan, diberikan hikmat oleh Tuhan sehingga mereka bisa memimpin negara ini dengan baik. Untuk pokok doa yang pertama, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk dokter, untuk perawat yang Kau berikan. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati setiap mereka, agar mereka diberikan kesehatan. Tuhan berikan kebijaksanaan, agar boleh merawat setiap pasien dengan baik. Tuhan Yesus juga berikan mereka sukacita Tuhan, agar dalam pelayanan mereka terus mengucap syukur untuk tuntunan Tuhan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap orang-orang yang sakit, yang terkena virus corona. Biarlah Tuhan, mereka diberikan sukacita, semangat, bahkan diberikan penghiburan oleh Tuhan, sehingga mereka di dalam masa-masa mereka melewati penyakit ini, biarlah mereka diberikan kekuatan, mereka dapat sukacita dan mengandalkan Tuhan. Bahkan kami berharap, kami memohon Tuhan juga memberikan kesembuhan kepada mereka. Bapa, kami juga tidak lupa berdoa untuk pemerintah kami, untuk Bapak Jokowi sebagai presiden kami Tuhan. Biarlah Engkau yang terus memberkati Bapak Jokowi dan pemerintah-pemerintah lainnya. Tuhan Yesus juga berkati, berikan hikmat, berikan kebijaksanaan kepada mereka, berikan sukacita di dalam pelayanan mereka. Bahkan Tuhan juga berikan hati dan juga berikan kesehatan agar dalam pelayanan mereka terus menjadi berkat, mereka boleh memberkati setiap rakyat yang boleh mereka pimpin. Tuhan, ini doa-doa syafaat kami naikkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami. Kami bersyukur kami bisa memuji Tuhan meskipun hanya melalui video. Kami juga bersyukur bisa mendengarkan firman Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami. Tuhan yang telah bangkit mengalahkan maut itu akan senantiasa menyertai kami hingga akhir zaman nanti. Terima
Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan tetap mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, setia beribadah, setia membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, setia berdoa kepada Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, sebelum mengakhiri sekolah minggu, Lause punya pengumuman. Nah, pengumumannya apa ya? Jadi, dimulai minggu depan, semua anak-anak sekolah minggu boleh memberikan dan mempersiapkan persembahannya. Lause, kan kami di rumah, gimana caranya kami mau memberikan persembahan? Nah, bagaimana caranya? Boleh caranya. Jadi, semua anak-anak sekolah minggu boleh mempersiapkan sebuah kotak atau wadah khusus ya, atau celengan. Kalau misalnya punya celengan boleh disiapkan. Nanti kalau sudah disiapkan, boleh uang persembahannya dimasukkan ke dalam celengan atau wadah khusus persembahan. Nanti dimasukkan mulai minggu depan saat ibadah sekolah minggu. Waktu kondisi mulai normal, nanti hasil celengannya atau persembahannya boleh dibawa ke sekolah minggu sebagai persembahan kita selama ibadah di rumah. Paham ya? Semuanya bisa ya? Dan jangan lupa kita akan bertemu lagi minggu depan. Ayo semuanya bilang God bless you. Ayo semuanya bilang ya. Pakai gerakan ya. Pakai gerakan ya. God bless you. Sekali lagi. God bless you. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Iya, di mana, Bang? Di Taman Getsemani. Pintarnya. Taman Getsemani. Pintar. Yang berdua lah. Di Taman Getsemani. Getsemani. Taman Getsemani. Taman Getsemani. Selamat pagi teman-teman, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saya kalau ibadah sekolah minggu secara online sih biasa-biasa aja, tapi saya lebih senang
ibadah secara biasa karena bisa ketemu teman-teman secara langsung. Kalau ibadah sekolah minggu secara biasa bisa ketemu teman-teman, bisa tukar pikiran, bisa kerjasama kayak kelompok beberapa minggu yang lalu. Jadi itulah pendapat saya tentang ibadah sekolah minggu secara online dan tidak online. Selamat hari Minggu Cece dan teman-teman. Noah kedepannya adalah supaya virus corona ini bisa cepat berlalu dan bisa berkumpul lagi bersama Cici dan teman-teman sekolah minggu. Jangan lupa tiap hari berdoa juga untuk para tenaga medis yang bekerja keras. Terima kasih.